Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ratnasari dari kelas 1A dengan NPM 241063105017. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah logika, matematika, dan himpunan. Nah, untuk soal nomor 1 itu diketahui proposisi berikut. P-nya itu hari ini cerah, Q itu saya berolahraga. Tentukan bentuk proposisi majemukah. Nah, yang A itu ada hari ini cerah dan saya berolahraga. Nah, kita cari proposisi majemukah itu bagaimana. Nah, untuk proposisi majemukah itu P konjungsi Q. Nah, yang B itu hari ini cerah atau saya tidak berolahraga. Untuk proposisi majemukah P disjungsi ingkaran Q. Yang C itu jika hari ini tidak cerah maka saya tidak berolahraga. Untuk proposisi majemukah ingkaran P implikasi ingkaran Q. Kalau kedua kita masih sama kayak soal nomor 1. P-nya itu hari ini hujan. Q-nya saya membawa payung. Nah, tentukan bentuk proposisi majemuknya. Yang A, jika hari ini hujan maka saya membawa payung. Yang B, hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung. Nah, untuk bentuk proposisi masing-masing dari ini, yang A itu jika hari ini hujan maka saya membawa payung. Proposisi majemuknya P implikasi Q. Karena P-nya itu hari ini hujan. Nah, Q-nya itu saya membawa payung. Untuk yang B, hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung. Proposisi majemuknya ingkaran P konjungsi ingkaran Q. Soal nomor 3. Tentukan apakah proposisi P dijungsi Q. Proposisi P dijungsi Q ingkaran Q dijungsi P merupakan tautologi. Tentukan apakah proposisi P dijungsi Q implikasi Q dijungsi P merupakan tautologi. Kita tentukan menggunakan tabel kebenaran.
P-nya itu P-nya itu B, S, Q-nya BS, BS, P dijungsi Q. Nah, P dijungsi Q itu B ketemu B itu B ketemu S itu B, S ketemu B, S ketemu SS. Nah, Q dijungsi P itu Q ketemu P itu B ketemu B S ketemu B ketemu S S ketemu SS. Nah, P dijungsi Q implikasi Q dijungsi P-nya itu B ketemu B ketemu B ketemu S ketemu S, B. Nah, ini merupakan tautologi. Kenapa? Karena P dijungsi Q, implikasi Q dijungsi P selalu benar. Maka ini adalah tautologi karena ini semuanya benar. Kalau ini semuanya salah itu dinamakan kontradiksi. Nah, ini yang kontradiksinya, soal nomor 4. Tentukan apakah proposisi P implikasi konjungsi P konjungsi lingkaran Q merupakan kontradiksi. Nah, kita buktikan dengan tabel kebenaran. P-nya BS, BS. Nah, lingkaran Q itu berarti kalau B itu berarti S itu B itu S itu B. P lingkaran Q, B ketemu B ketemu SS, S ketemu B, S ketemu B, S ketemu S, B. Nah, P konjungsi lingkaran Q-nya itu P lingkaran Q, B ketemu S, B ketemu B, S ketemu SS, S ketemu BS.
untuk P implikasi Q konjungsi P konjungsi ingkaran Q-nya itu B ketemu SS, S ketemu BS, B ketemu SS, B ketemu SS. Nah, kenapa ini disebut kontradiksi? Karena hasilnya ini itu S semua. Yang soal nomor 5, tentukan apakah proposisi P implikasi Q dan proposisi ingkaran P di jungsi ingkaran Q merupakan bakar ekivalen secara logika. Nah, kita juga membuktikannya dengan tabel kebenaran. Kenapa? P-nya itu B, S, B, S, B, S. P ingkaran Q, B ketemu BB, B ketemu SS, S ketemu BB, S ketemu SB. Nah, ingkaran P berarti ini kan B, berarti itu kebalikannya S, ini SS, kebalikannya berarti B. Implikasi P di jungsi Q. Di jungsi Q. S ketemu B, S ketemu SS, B ketemu BB, B ketemu S, B. Nah, ini tuh hasilnya sama kayak ini karena proposisi P implikasi Q dan proposisi ingkaran P di jungsi Q sama, maka kedua proposisi ini ekivalen secara logika. Nah, soal nomor 6, buktikan hukum penyerapan P konjungsi P di jungsi Q, B implikasi P. Nah, penyelesaiannya maka P di disjungsi F. F-nya ini tebal ya. Nah, habis itu
konjungsi P disjungsi Q. Ini hukum identitas. Nah, selanjutnya P dijungsi F tebal konjungsi Q. Ini hukum distributif. Biimplikasi P disjungsi F tebal itu hukum nol. Hasil akhirnya itu P itu hukum identitas. Nah, di situ kita buktikan dengan tabel kebenaran. Kita buktikan dengan tabel kebenaran. Pembuktian. BPSS BS P dijungsi Q, B ketemu BB, B ketemu B, S ketemu BB, S ketemu SS. P konjungsi P disjungsi Q. B ketemu B, B ketemu B, S ketemu B, S ketemu SS. Nah, maka ini hasilnya terbukti. Mengatakan Nah, yang soal nomor 7, nyatakan setiap proposisi berikut menjadi proposisi bersyarat jika maka. Nah, Salika dapat diterima bekerja di perusahaan X apabila Salika memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Proposisi bersyaratnya itu jika Salika memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, maka Salika dapat diterima Nah, proposisi bersyaratnya jika Salika memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun,
maka Salika dapat diterima bekerja di perusahaan X. Nah, soal nomor 8, periksalah valid atau tidak valid pada kaidah berikut. P implikasi Q ingkaran P, maka ingkaran Q. Kita buktikan dengan tabel kebenaran. P implikasi Q konjungsi ingkaran P implikasi ingkaran ingkaran Q panjang P-nya Q P ingkaran P ingkaran Q P implikasi Q P implikasi P-nya BB BS. Nah, lingkaran P-nya itu B. B berarti kebalikannya menjadi S. B S. S itu kebalikannya jadi B. B. Lingkaran Q. Nah, B-nya itu kebalikannya berarti S. S-nya itu B. B-nya itu S. S-nya itu B. P implikasi Q. B ketemu BB. B ketemu SS. S ketemu B. B. S ketemu S itu B. P implikasi Q konjungsi ingkaran P. S B B. Nah, P implikasi Q konjungsi ingkaran P implikasi ingkaran Q. Hasilnya B S B. Nah, periksalah dari tabel kebenaran ini apakah valid atau tidak valid. Nah, ini dinyatakan invalid karena semua premisnya benar. Premisnya itu hasil dari ini sama ingkaran P-nya itu kan benar. Nah, sedangkan kesimpulannya itu salah. Kesimpulannya itu yang ingkaran Q. Maka ini dinyatakan invalid. Nomor 9. Suatu kata misalkan penyebut
Nah, untuk nomor 9 itu untuk menerangkan kualitas suatu hotel. Misalkan P-nya itu hotelnya memiliki fasilitas lengkap, Q-nya harga kamarnya terjangkau, R-nya hotelnya berada di lokasi strategis. Nah, yang A itu ada hotelnya memiliki fasilitas lengkap tetapi harganya tidak terjangkau. Maka kita mencari proposisi majemukah. Hasil proposisi majemukah itu P konjungsi Q P konjungsi ingkaran Q. Nah, untuk yang B itu hotelnya berada di lokasi strategis tetapi tidak memiliki fasilitas lengkap atau harganya tidak terjangkau. Proposisi majemuknya R konjungsi ingkaran P dijungsi ingkaran Q. Nomor 10. Nasi dan kontradiksi salah. Dan komposisi dari proposisi sari tidak arti kota Jakarta maupun kota. Nah, penyelesaiannya. Soal nomor 10, tentukan negasi dan kontraposisi dari proposisi. Dari proposisi Sari tidak pergi ke kota Jakarta maupun ke kota Bekasi bila mana hari ini hujan. Nah, untuk negasinya itu untuk negasinya itu P konjungsi Q disjungsi R. Maka hasilnya hari ini hujan dan Sari pergi ke kota Jakarta atau Sari pergi ke kota Bekasi. Nah, P-nya itu hari ini hujan. Habis itu Q-nya itu Sari pergi ke kota Jakarta itu Q. Nah, yang ke kota Bekasinya itu R. Negasinya berarti P konjungsi Q disjungsi R. Hari ini hujan dan Sari pergi ke kota Jakarta atau Sari pergi ke kota Bekasi. Untuk kontraposisinya
kontraposisinya itu Q disjungsi R, Q disjungsi R implikasi lingkaran P. Hasilnya berarti jika Sari pergi ke kota Jakarta atau Sari pergi ke kota, maka hari ini tidak hujan. Nah, untuk kontraposisinya itu disjungsi R implikasi lingkaran P. Jika Sari pergi ke kota Jakarta atau Sari pergi ke kota Bekasi, maka hari ini tidak hujan. Oke, nomor 11 itu tentukan power set dari himpunan A 1, 2, 3, 4 dan A kuadrat A 2 kuadrat A. Nah, himpunan A-nya itu kan 2A. Nah, A-nya itu kita masukkan jumlah dari himpunan A itu, jumlah himpunan A ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 2A-nya itu berarti himpunan kosong 1, 2, 3, 4. Habis itu 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian 2, 3, 2, 4. Habis itu 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Kemudian 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 2 kuadrat A itu himpunan kosong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, soal nomor 12 ini itu semesta. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, jadi untuk himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Himpunan B-nya 2, 6, 8, 9.
Untuk semestanya 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, himpunan A itu 1, 2, 3, 5. Ini. Nah, himpunan B-nya 2, 6, 8, 9 ini. Untuk semestanya jumlah keseluruhan dari himpunan A dan B. Nah, jumlahnya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, untuk kardinalitasnya itu kardinalitas itu berarti jumlah anggota dari himpunan A. Nah, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jumlah himpunan A-nya 4. Himpunan B-nya, jumlah anggota himpunan B-nya ada 1, 2, 3, 4. Untuk jumlah kardinalitas U-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, soal nomor 13. Jika M dan N adalah himpunan, maka buktikan bahwa M irisan N gabung M irisan N komplement sama dengan M. Maka jawabannya M irisan N gabungan M irisan N komplement sama dengan M irisan N gabungan N komplement. Itu pakainya hukum distributif. Nah, selanjutnya M irisan semesta itu berarti hukum komplement, maka hasil akhirnya M itu hukum identitas. Maka maka bukti dari ini itu terbukti. Untuk soal nomor 14 yaitu himpunan A-nya itu ada himpunan A itu 1, 2, 3, 6, 13. Nah, himpunan B-nya 10, 11, 12, 13. Maka yang ditanyakan itu A gabung B dan A iris B. Jadi A gabung B itu berarti keseluruhan dari himpunan A dan B itu digabung. Maka menjadi 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13. Untuk A irisan B itu 13. Karena irisan itu yang berada di tengah ini. Nah, soal nomor 15 itu P X sedemikian 5 lebih kecil X lebih kecil 25. X merupakan bilangan prima. Nah, yang Q-nya itu X sedemikian sehingga 4 lebih kecil X lebih kecil 14. X merupakan bilangan ganjil. Maka tentukanlah anggota dari P iris I. Nah, untuk P-nya itu berarti
Kita mulai dari 7, 11, 13, 19, 23. Kenapa terakhirnya 23? Karena lebih kecil dari 25, berarti sebelum dari 25. Nah, Q-nya itu 4, Q-nya itu 5, 7, 9, 11, 13. Nah, maka P iris Q-nya itu kita mencari angka yang sama, berarti angka yang sama yang dari P yang ada di Q. Berarti angka yang sama di P sama Q-nya itu ada 7, 11, 13. Maka jadinya P iris Q-nya itu 7, 11, 13. Nah, untuk soal nomor 16 itu tentukan dual dari X gabung Y gabung Z sama dengan X gabung Y gabung Z. Maka dualnya itu berarti X iris Y iris Z sama dengan X iris Y iris Z. Soal nomor 17. Tunjukkan bahwa Hx sama dengan 2x tambah 1 merupakan sebuah fungsi. Untuk H bilangan real ke bilangan real, apakah fungsi tersebut merupakan injektif? Jelaskan. Nah, kita mencari dulu nih apakah dia itu fungsi injektif. Jadi kita turunin Hx-nya itu 2x tambah 1. Nah, bawahnya Hx1 sama dengan Hx2. Kemudian kita turunin 2x1 ditambah 1 sama dengan 2x2 ditambah 1. Nah, untuk menghilangkan angka satunya, maka kita bisa kurangkan 2x1 ditambah 1 kurang 1 sama dengan 2x2 dikurang 2x2 ditambah 1 dikurang 1. Jadi 2x1 sama dengan 2x2. Agar dia hasilnya nanti jadi x1 sama x2, ini kita bisa bagi 2, maka hasil akhirnya x1 sama dengan x2. Nah, ini merupakan ini merupakan fungsi injektif karena Hx1 sama dengan Hx2 hanya terjadi jika x1 sama dengan x2, maka ini dia terbukti bahwa misalnya bahwa ini fungsi injektif. Nah, soal nomor 18 itu setiap bilangan bulat n genap jika dan hanya jika n kuadrat itu genap. Nah, kita buktikan. Kita ambil n-nya itu sama dengan 2k. Maka kita masukkan n kuadratnya dari sini sama dengan n-nya itu kan 2k, berarti 2k kuadrat 2. Nah, kemudian 2 kuadrat 2 itu berarti kan hasilnya 4k kuadrat. Kuadratnya tidak hilang ternyata. Nah, kita pecah menjadi 2k kuadrat 2.
Nah, ini itu genap. Ini maka hasilnya genap. Karena di depannya 2 maka itu genap. Nah, karena n kuadratnya itu dapat ditulis dalam bentuk 2K bilangan bulat, maka n kuadratnya itu adalah bilangan genap. Nah, soal nomor 19, buktikan bahwa Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan n buka kurung n ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Kita bisa ada beberapa langkah untuk menjawab soal ini. Langkah pertamanya itu langkah pertama disebutnya itu basis induksi. Nah, untuk n-nya itu 1. Kenapa bisa kita ambil n-nya 1? Karena bilangan terkecilnya itu 1. Kalau misalnya di depannya bilangan terkecilnya 2, maka n-nya itu 2. Nah, jadi P1, nah ini kenapa 1? Karena ini N sama dengan kita masukinnya yang ini, maka N-nya itu 1 ditambah 1 dibagi 2, maka 1 dikali 2 bagi 2 sama dengan hasilnya 1. Nah, untuk langkah 2-nya, langkah kedua itu induksi. Langkah keduanya kita asumsikan N sama dengan K, sehingga Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N ditambah 1 dibagi 2 itu adalah benar. Nah, untuk langkah 3-nya ini saya hapus dulu karena nggak muat. Untuk langkah ketiga itu akan dibuktikan benar untuk PK ditambah 1. Nah, PK ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah N. N-nya itu kan kita ganti K ya. Maka K ditambah 1 sama dengannya, karena di sini nggak muat, kita taruh sini, sama dengan K ditambah 1 dibagi 2 ditambah K ditambah 1. Nah, hasilnya K tambah 1 dibagi 2 ditambah 2 K ditambah 1 dibagi 2. K kuadrat ditambah K ditambah 2 K ditambah 1 bagi 2. Nah, K
kuadrat ditambah 3K ditambah 1 bagi 2. Maka ini kita substitusikan jadi K ditambah 1, K ditambah 2 dibagi 2, maka hasilnya karena nggak muat kita bisa, maka karena nggak muat saya pindah ke atas. Nah hasilnya itu K ditambah 1, K ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Nah pembuktiannya begini. Untuk soal nomor 20, diberikan fungsi f bilangan real ke bilangan real dengan rumus fx sama dengan 3x dikurang 2. Jika fx sama dengan y, maka temukan x dalam fungsi tersebut untuk setiap y merupakan b. Nah, f bilangan real ke bilangan real berarti y merupakan b, fx sama dengan y. Fx-nya itu kan fx-nya itu 3x dikurang 2 sama dengan y. Kita turunin 3x sama dengan y ditambah 2. Kenapa ini bisa tambah? Karena ini kalau diturunin ke bawah jadi plus karena di sininya min. Jadi x sama dengan y ditambah 2 dibagi 3. 3-nya kenapa bisa jadi bagi? Karena kalau 3-nya diturunin ke bawah itu dibagi. Nah, maka fungsi fx 3x dikurang 2 adalah surjektif. Nah, kenapa? Karena untuk setiap y merupakan b selalu ada nilai y ditambah 2 dibagi 3 yang memenuhi fx sama dengan y. Sekian penjelasan soal dan jawaban dari saya. Bila ada kata-kata salah dalam penjelasan tersebut, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.